Kubereskan barang suamiku setelah pemakamannya. Kutemukan ponsel asing di sakunya. Kutelepon satu nomor tak dikenal, dan suara di seberang membuatku syok. "Di mana istriku?" tanyanya. Ternyata selama ini suamiku. Yuk absen dulu, dari mana aja kalian nonton. Jangan lupa like dan subscribe ya, biar kita bisa bongkar misterinya bareng-bareng. Hujan gerimis turun tanpa henti, mengubah pemakaman di perbukitan Malang itu menjadi lautan payung hitam. Udara terasa dingin, menusuk menembus blazer wol yang dikenakan Hana. Ia berdiri kaku di tepi liang lahat, matanya kering dan kosong, menatap gundukan tanah basah yang baru saja menelan peti mati suaminya, Leo. Seminggu yang lalu, hidupnya sempurna. Sekarang, kesempurnaan itu terkubur 6 kaki di bawah tanah. Yang tabah ya, Hana. Leo orang yang sangat baik. Kami semua akan merindukan visinya. Dia arsitek brilian. Ikhlaskan, dia sudah tenang di sana. Hana hanya mengangguk pada setiap ucapan bela sungkawa. Kata-kata itu terdengar seperti dengungan samar, tidak mampu menembus kabut duka yang menyelimutinya. Mereka benar. Leo adalah pria yang baik. Dia sempurna, karismatik, sukses, suami yang penuh perhatian, dan mitra bisnis yang dihormati di seluruh kota. Mereka adalah pasangan ideal di Malang. Hana, seorang kurator galeri seni yang tenang dan disegani. Leo, arsitek visioner yang sedang naik daun, mengubah wajah kota dengan desain-desainnya yang modern namun humanis. Kematiannya begitu tiba-tiba, begitu brutal dalam kesederhanaannya. Kecelakaan tunggal. Mobilnya kehilangan kendali di jalur berkelok saat kembali dari lokasi proyek di luar kota. Masuk jurang. Tidak ada yang bisa diselamatkan. Hana memejamkan mata, mencoba menahan bayangan mobil yang ringsek itu. Ia tidak sanggup mengidentifikasi jenazahnya. Kakak Leo yang mengurus semuanya. Hana hanya ingin mengingat Leo seperti saat terakhir kali ia melihatnya. Tersenyum di ambang pintu, melambaikan tangan, dan berjanji akan segera pulang. Satu persatu pelayat pergi, menyisakan Hana yang masih mematung. Hujan mulai deras, seolah langit pun ikut berduka atas kepergian sang arsitek emas. "Hana, ayo pulang. Kamu bisa sakit nanti." Suara lembut itu milik kakak iparnya, satu-satunya kerabat Leo yang tersisa. Hana mengangguk pelan. Ia melemparkan segenggam mawar putih ke atas gundukan tanah. "Selamat jalan, sayang." Perjalanan pulang terasa sunyi. Rumah mereka di area ijen yang asri kini terasa asing dan terlalu besar. Setiap sudut berteriak tentang Leo. Model-model bangunan di ruang kerjanya, cangkir kopi favoritnya yang masih ada di meja samping tempat tidur, aroma kolon maskulinnya yang samar-samar masih tercium di bantal. Malam itu, Hana tertidur di sofa, terlalu lelah untuk naik ke kamar tidur mereka. Ia memeluk foto pernikahan mereka, foto di mana Leo menatapnya dengan cinta yang begitu besar, seolah Hana adalah satu-satunya hal yang berarti di dunia ini. 1 minggu berlalu dalam kekosongan. Waktu diisi dengan mengurus surat-surat, menerima kunjungan kerabat jauh yang pura-pura peduli, dan menatap dinding. Galeri seninya ditutup sementara. Hana tidak punya kekuatan untuk menghadapi dunia. Memasuki minggu kedua, ia tahu ia tidak bisa terus begini. Ada hal-hal praktis yang harus dilakukan. Hal-hal yang menyakitkan. Membereskan barang-barang Leo. Ia memulainya dari studio kerja Leo. Ruangan itu adalah dunianya. Rapi, teratur, penuh dengan sketsa, buku-buku tebal, dan maket proyek-proyeknya. Semuanya mencerminkan kepribadian Leo yang presisi dan cemerlang. Hana mulai mengosongkan lemari pakaian di dalam studio, tempat Leo menyimpan pakaian kerjanya. Ia melipat kemeja-kemeja yang masih beraroma pelembut pakaian, menahan air mata saat menemukan dasi favorit suaminya. Ia mengumpulkan setelan jas untuk disumbangkan. Lalu, tangannya menyentuh jaket perjalanan berwarna zaitun yang tergantung di paling ujung. Jaket ini. Jaket yang hampir selalu Leo kenakan saat mengunjungi lokasi proyek di luar kota. Bahannya tebal, banyak kantong, dan terlihat sudah sering dipakai. Hana memeluk jaket itu, mencoba mencari sisa-sisa aroma Leo, namun yang tercium hanya bau kain yang sedikit apek.
Saat hendak memasukkannya ke dalam kotak sumbangan, tangannya merasakan sesuatu yang berat dan kaku di saku bagian dalam. Bukan saku luar yang biasa. Saku rahasia yang tersembunyi di balik lapisan furing. Hana mengerutkan dahi. Itu bukan dompet Leo. Dompetnya ada di laci meja, dikembalikan oleh polisi. Itu juga bukan ponsel utama Leo, yang hancur berkeping-keping dalam kecelakaan. Dengan jari-jari yang sedikit gemetar, Hana merogoh saku itu. Ia menarik keluar sebuah benda persegi panjang yang dingin. Bukan ponsel pintar yang ramping dan mahal seperti yang biasa Leo gunakan. Ini adalah ponsel model lama. Murah, tebal, dan berat. Jenis ponsel burner yang sering ia lihat di film-film mata-mata. Warnanya hitam kusam dan layarnya penuh goresan. Jantung Hana mulai berdebar. Kenapa Leo memiliki ini? Leo adalah pria yang sangat menghargai teknologi dan estetika. Dia tidak akan pernah menggunakan ponsel jelek seperti ini. Hana mencoba menenangkan dirinya. Mungkin ini milik salah satu pekerjanya. Mungkin tertinggal di lokasi proyek dan Leo menyimpannya. Tapi kenapa di saku bagian dalam yang tersembunyi? Rasa dingin yang tak ada hubungannya dengan cuaca malang mulai menjalar di punggungnya. Ia meletakkan jaket itu dan menggenggam ponsel asing itu erat-erat. Ada sesuatu yang sangat salah. Hana duduk di kursi kerja Leo, memandangi ponsel hitam itu. Benda itu terasa seperti granat kecil di telapak tangannya. Ia menekan tombol daya. Tidak ada yang terjadi. Baterainya mati. Sebuah dorongan kuat menguasainya. Dorongan untuk tahu. Ini mungkin bagian dari Leo yang tidak ia kenali, dan ia perlu memahaminya. Ia mencari-cari di saku jaket yang sama. Benar saja. Di saku resleting kecil lainnya, ia menemukan pengisi daya generik dengan ujung micro USB. Hana mencolokkannya ke stop kontak di bawah meja kerja Leo. Ia menunggu. 5 menit. 10 menit. Akhirnya, ia mencoba menekan tombol daya lagi. Layar ponsel itu menyala, menampilkan logo operator seluler yang tidak ia kenali. Dan sedetik kemudian, ponsel itu bergetar hebat di tangannya. Bezet-zet, bezet-zet, bezet-zet. Getarannya tidak berhenti. Layarnya menyala dengan rentetan notifikasi yang masuk bertubi-tubi. 17 panggilan tak terjawab. 23 pesan baru. Jantung Hana serasa berhenti berdetak. Semua panggilan dan pesan itu berasal dari satu nomor yang sama. Nomor itu tidak bernama, hanya serangkaian angka. Tapi saat Hana membuka kotak masuk, ia melihat nomor itu telah disimpan di daftar kontak dengan nama RS Hati Merah 2. Hana merasakan empedu naik ke tenggorokannya. RS inisial, dan sebuah emoji hati merah. Jen. Jangan sebuah klise perselingkuhan murahan. Tidak. Leo tidak mungkin melakukan itu. Tangannya gemetar hebat saat ia membuka riwayat pesan. Ia harus menggulir ke bawah, melewati puluhan pesan. Kamu di mana? Yang dikirim dalam seminggu terakhir, minggu di mana Leo sudah meninggal. Ia menemukan pesan-pesan yang lebih tua, dari sebelum hari kecelakaan. RS Hati Merah 2. Meeting lancar? Kabari kalau sudah selesai. RS Hati Merah 2. Aku transfer dananya besok pagi. Pastikan dokumennya siap. RS Hati Merah 2. Jangan lupa makan. Kamu terlalu keras bekerja. Pesan-pesan itu terdengar profesional, tapi intim. Campuran antara bisnis dan perhatian pribadi. Siapa RS ini? Hana terus menggulir ke atas. Kembali ke pesan-pesan panik dalam seminggu terakhir. RS Hati Merah 2. Kamu di mana? Kenapa ponselmu mati? RS Hati Merah 2. Ini sudah 2 hari. Aku mulai khawatir. RS Hati Merah 2. Ini tidak lucu. Aku akan lapor polisi jika kamu tidak menghubungiku dalam 24 jam. Dan kemudian, pesan terakhir. Pesan yang dikirim 3 hari lalu. Pesan yang membuat darah Hana serasa membeku di pembuluh darahnya. RS Hati Merah 2. Kamu di mana? Jangan bercanda. Angkat teleponnya. Leona. Leona? Hana membaca nama itu berulang kali. Leona. Pikirannya langsung berlari. Apakah RS ini memanggil Leo dengan nama panggilan, Leona? Atau,
Apakah Leo berselingkuh dengan wanita bernama Leona? Dan ponsel ini milik wanita itu? Tapi kenapa ponselnya ada di saku jaket Leo? Tidak ada yang masuk akal. Kebingungan mengalahkan rasa cemburu. Nama itu bergema di kepalanya. Leona. Hana duduk mematung selama beberapa menit. Studio yang biasanya terasa menenangkan kini terasa menyesakkan. Nama, Leona, dan RS Hati Merah 2 berputar-putar di benaknya. Leo yang ia kenal adalah pria yang jujur, transparan. Mereka tidak punya rahasia. Setidaknya, itulah yang Hana yakini. Ia memandangi ponsel itu. Siapapun RS ini, dia tidak tahu bahwa pemilik ponsel ini, atau orang yang terakhir membawanya, telah tiada. Rasa duka Hana kini bercampur dengan kemarahan dan rasa ingin tahu yang membakar. Ia tidak bisa membiarkan ini. Jika Leo menyembunyikan sesuatu, ia berhak tahu. Dengan satu tarikan napas panjang untuk menenangkan tangannya yang gemetar, Hana membuka daftar kontak. Ia menekan nama, RS Hati Merah 2. Ia tidak memilih opsi pesan. Ia memilih opsi, panggil. Dering sambung terdengar sekali. 2 kali. Hana hampir mematikannya. Apa yang akan ia katakan? Halo. Suami saya yang sudah meninggal menyimpan ponsel dengan pesan panik dari Anda. Sebelum ia sempat membatalkannya, panggilan itu tersambung. Ada suara klik, diikuti oleh suara tarikan napas yang kasar dan terburu-buru. Leona. Suara seorang pria meledak di telinganya. Suara itu berat, serak, dan penuh dengan kepanikan yang tak terselubung. Ya Tuhan, Leona, syukurlah kamu menelepon. Kamu di mana? Apa yang terjadi? Kamu baik-baik saja. Hana membeku. Mulutnya terkunci. Pria ini, dia terdengar sangat putus asa. Dan dia memanggilnya Leona. Dia mengira Hana adalah Leona. Leona, jawab aku. Kamu di mana? Tuntut suara itu lagi. Hening. Satu-satunya suara di studio adalah detak jantung Hana yang memukul-mukul di telinganya. Pria di seberang sana terdiam. Kelegaan di suaranya langsung menguap, digantikan oleh kewaspadaan yang tajam. Tunggu, katanya, lebih pelan. Ini siapa? Hana menelan ludah, mencoba menemukan suaranya. Ini bukan suaramu, kata pria itu. Kini nadanya dingin dan penuh curiga. Di mana Leona? Berikan ponsel ini padanya. Sekarang. Halo? Suara Hana sendiri terdengar asing, lemah dan bergetar. Keheningan total di seberang sana. Hana bisa membayangkan pria itu sedang berpikir keras. Siapa kamu? Tanya pria itu. Kali ini suaranya datar dan berbahaya. Hana mencoba mengendalikan napasnya. Maaf, katanya. Suaranya sedikit lebih kuat. Nama saya Hana. Saya tidak tahu siapa Leona. Omong kosong, bentak pria itu. Lalu kenapa ponselnya ada padamu? Kamu mencurinya. Tidak, bukan begitu. Hana panik. Saya menemukan ponsel ini. Saya menemukannya di saku jaket almarhum suami saya. Hana sengaja menekankan kata, almarhum. Ia ingin pria ini tahu bahwa situasinya serius. Hening lagi. Lebih lama kali ini. Suami? Ulang pria itu. Suaranya terdengar bingung. Suami apa maksudmu? Leona tidak. Suami saya. Potong Hana. Namanya Leo. Dia meninggal dunia. Seminggu yang lalu. Kecelakaan mobil. Di seberang telepon, terdengar suara tawa. Tapi itu bukan tawa geli. Itu adalah tawa getir. Tawa seseorang yang baru saja mendengar lelucon paling absurd di dunia. Leo, kamu pasti bercanda. Ini lelucon yang tidak lucu, kata pria itu. Saya tidak bercanda, desak Hana. Air mata frustrasi mulai menggenang di pelupuk matanya. Saya sedang membereskan barang-barangnya saat saya menemukan ponsel ini. Saya hanya ingin tahu. Hentikan, potong pria itu. Suaranya kini bergetar karena emosi yang tidak bisa Hana tebak. Aku tidak tahu siapa kamu. Aku tidak peduli dengan pria bernama Leo.
Ponsel itu milik istriku. Dunia Hana seakan miring dari porosnya. Istri, Anda, bisiknya. Ya, istriku. Namanya Leona. Suara pria itu meninggi, pecah dalam keputusasaan. Dia pergi untuk perjalanan bisnis seminggu yang lalu. Dia mengirim pesan terakhir, lalu lenyap. Ponselnya mati. Dia tidak ada di hotelnya. Dia menghilang. Hana terhuyung mundur. Punggungnya menabrak rak buku di belakangnya. Aku sudah mencarinya di mana-mana, lanjut pria itu. Suaranya kini terdengar hancur. Dan sekarang kamu menelepon, mengatakan kamu menemukannya di barang-barang suamimu yang sudah meninggal. Pikiran Hana berpacu, mencoba menyatukan kepingan-kepingan yang mustahil. Katakan padaku, pinta pria itu. Suaranya kini memohon. Katakan padaku di mana istriku. Hana menatap foto di meja kerja Leo. Foto suaminya yang tampan dan karismatik, tersenyum ke kamera. Pesan di ponsel, Leona. Suara di telepon, istriku, Leona. Suaminya, Leo. Leo. Leona. Dua suku kata itu berbenturan di dalam kepalanya, menciptakan sebuah kesadaran yang begitu mengerikan, begitu absurd, hingga ia merasa mual. Itu tidak mungkin. Itu gila. Tapi saat itu juga, di tengah studionya yang sepi, dikelilingi oleh peninggalan kehidupan sempurna suaminya, Hana tahu bahwa kebenaran yang baru saja terkuak akan menghancurkan segalanya. Ponsel itu terlepas dari genggamannya yang lemas. Jatuh ke lantai studio dengan bunyi gedebuk pelan. Dari speaker ponsel, suara pria itu masih terdengar, berteriak panik. Halo? Halo? Tolong jangan ditutup. Di mana istriku? Suara pria di seberang telepon masih berteriak panik, memanggil-manggil nama, Leona. Hana tersentak dari kelumpuhannya. Dengan tangan yang terasa seperti milik orang lain, ia membungkuk dan meraih ponsel hitam yang tergeletak di lantai studio. Ia menempelkannya kembali ke telinga. Halo? Bisiknya. Jangan tutup, teriak pria itu. Suaranya pecah. Tolong, katakan sekali lagi. Suamimu, Leo meninggal. Iya, jawab Hana. Suaranya tegas meski bergetar. Seminggu yang lalu. Kecelakaan mobil di jalur luar kota. Saya tidak tahu siapa Leona. Saya hanya menemukan ponsel ini. Hening yang panjang menyusul. Kali ini bukan hening karena curiga, tapi hening karena syok. Hana bisa mendengar pria itu bernapas dengan berat, seolah ia baru saja ditinju. Saya tidak mengerti, kata pria itu. Suaranya jauh lebih pelan. Leona juga hilang di waktu yang sama. Dia bilang dia ada perjalanan bisnis. Hana memejamkan mata. Leo. Leona. Itu tidak mungkin kebetulan. Kita harus bicara, kata Hana. Tapi tidak di telepon. Ada sesuatu yang sangat salah di sini. Pria itu terdiam lagi, berpikir. Kamu benar, katanya. Kamu di mana? Di Malang. Iya. Saya di Batu. Saya punya restoran di sini. Agrowisata Puncak Bintang. Kamu tahu tempatnya? Saya tahu, jawab Hana. Datanglah sekarang. Saya akan tunggu di area privat. Namaku Reinhard. Panggilan itu ditutup. Hana tidak membuang waktu. Ia tidak mengganti pakaian dukanya. Ia hanya menyambar tasnya, kunci mobil, dan ponsel hitam itu. Lalu, sepersekian detik sebelum keluar pintu, ia berhenti. Ia kembali ke ruang keluarga dan mengambil sesuatu dari rak. Album foto pernikahan mereka yang paling kecil. Perjalanan dari Malang ke Batu terasa seperti mimpi buruk. Pikirannya berputar liar, mencoba menyangkal apa yang otaknya mulai susun. Leo. Leona. Suara pria itu yang putus asa mencari istrinya. Itu gila. Leo adalah pria paling maskulin yang ia kenal. Mustel. Setengah jam kemudian, ia tiba di agrowisata Puncak Bintang. Restoran itu besar, modern, dengan pemandangan lembah yang menakjubkan. Tapi Hana tidak peduli dengan keindahan itu. Seorang pelayan mengantarnya ke sebuah ruangan privat di belakang. Seorang pria berdiri membelakangi pintu,
menatap keluar jendela kaca yang besar. Saat mendengar Hana masuk, ia berbalik. Dia tinggi, tegap, mungkin berusia akhir 30-an. Wajahnya tampan namun kuyu. Matanya merah karena kurang tidur dan khawatir. Dia adalah Reinhard. Dia tampak seperti orang yang dunianya baru saja runtuh. Sama seperti Hana. Mereka berdua tidak berbasa-basi. "Kamu Hana?" tanyanya. Hana mengangguk. "Di mana Leona?" "Saya tidak tahu," jawab Hana. "Yang saya tahu ini suami saya." Hana meletakkan album pernikahan kecil itu di atas meja kayu di antara mereka. Ia membukanya ke halaman tengah. Foto besar mereka berdua di hari pernikahan. Hana dalam balutan kebaya putih, dan Leo di sampingnya, gagah dengan beskap berwarna senada, tersenyum lebar. Reinhard menatap foto itu. Wajahnya pucat pasi. Ini Leo," kata Reinhard. Suaranya tercekat. "Pria di foto ini. Ini suami Anda." "Ya," kata Hana. Reinhard menelan ludah. Tangannya gemetar saat ia merogoh saku jaketnya dan mengeluarkan dompet. Dari dompet itu, ia mengeluarkan sebuah foto yang sudah sedikit terlipat di ujungnya. Dia tidak menyerahkannya. Dia hanya meletakkannya di atas meja, di samping album pernikahan Hana. "Dan ini," katanya, suaranya nyaris tak terdengar. "Ini istri saya, Leona." Hana menunduk. Napasnya tertahan di tenggorokan. Di foto itu, Reinhard tampak bahagia, merangkul seorang wanita di sebuah acara makan malam. Wanita itu cantik, sangat cantik, dengan rambut brunette panjang bergelombang, riasan mata yang tajam, bibir merah, dan senyum yang sangat-sangat ia kenali. Wanita itu mengenakan gaun malam berwarna zamrud yang elegan. Tapi itu bukan wanita. Itu adalah mata Leo. Itu adalah hidung Leo. Itu adalah struktur tulang pipi Leo. Itu adalah suaminya. Hana ambruk ke kursi di belakangnya. Dunia di sekelilingnya berputar. Pria di foto itu, Leona, tidak diragukan lagi adalah Leo, suaminya, yang disamarkan dengan sempurna dalam pakaian dan riasan wanita. "Tidak mungkin," bisik Hana. Itu adalah satu-satunya kata yang bisa keluar dari mulutnya. "Aku juga berpikir begitu," kata Reinhard getir. Dia duduk di seberang Hana, menatap kosong kedua foto yang berdampingan itu. Dua kehidupan. Satu wajah. "Sampai aku melihat foto suamimu." Hana menatap Reinhard. Matanya memohon penjelasan yang masuk akal. Reinhard mengusap wajahnya dengan kasar. "Aku bertemu Leona sekitar 1,5 tahun yang lalu." Ia memulai ceritanya. "Di sebuah pameran bisnis agrikultur di Surabaya. Dia bukan peserta. Dia konsultan. Dia brilian, Hana. Sangat brilian." Reinhard menceritakan. Leona mendekatinya, menawarkan strategi untuk mengembangkan bisnis agrowisatanya ke pasar ekspor. Analisisnya tajam, idenya revolusioner. Reinhard, seorang pebisnis sukses, langsung terkesan. "Dia karismatik," lanjut Reinhard. "Dia memahamiku. Kami mulai bekerja sama. Satu hal mengarah ke hal lain dan kami jatuh cinta. Kami menikah setahun yang lalu." Setahun yang lalu. Hana langsung menghitung mundur. Setahun yang lalu, Leo sedang dalam proyek besar di Kalimantan. Dia pergi selama 3 minggu penuh. Hana mengira dia sedang sibuk di lapangan. Ternyata, dia sedang bulan madu. Dia bilang dia yatim piatu, kata Reinhard. Tidak punya kerabat. Itu membuatnya tampak mandiri. Dia bilang padaku, timpal Hana pelan, bahwa kakaknya adalah satu-satunya keluarganya yang tersisa. Dua kebohongan yang saling melengkapi. "Bagaimana dengan jadwalnya?" tanya Hana, takut mendengar jawabannya. "Pekerjaan Leona mengharuskannya sering bepergian," jelas Reinhard. "Dia punya klien besar di luar negeri. Singapura, Hong Kong. Setidaknya itu yang dia katakan. Dia bisa pergi selama seminggu penuh, lalu kembali ke Batu selama 1 atau 2 minggu. Jantung Hana terasa diremas. Jadwal itu sempurna. Saat Leona
sedang pergi ke luar negeri. Dia pulang ke Malang sebagai Leo, menjadi suami yang penuh perhatian bagi Hana. Dan saat Leo harus mengunjungi lokasi proyek di luar kota, dia pergi ke Batu, menjadi Leona, istri yang brilian bagi Reinhard. Dua rumah, dua identitas, dua pasangan. Keduanya tidak tahu apa-apa. Dia menghilang seminggu yang lalu, kata Reinhard. Dia bilang dia harus terbang ke Jakarta untuk bertemu klien baru. Dia mengirim pesan terakhir dari bandara, lalu lenyap. Ponsel utamanya mati. Aku menelepon ponsel keduanya, ponsel yang kamu pegang itu, tapi tidak aktif. Sampai hari ini. Hari kecelakaan itu, bisik Hana. Dia bilang padaku dia akan memeriksa proyek di Kediri. Dia membawa mobilnya. Kecelakaan. Reinhard menggelengkan kepalanya. Aku tidak tahu harus percaya apa lagi. Tapi sekarang kita tahu satu hal. Dia tidak sedang dalam perjalanan ke Jakarta atau Kediri. Dia ada di suatu tempat di antara dua kehidupannya, dan sesuatu yang buruk terjadi. Hening yang menyakitkan memenuhi ruangan privat itu. Hana dan Reinhard, dua orang asing yang kini terikat oleh pengkhianatan paling intim. Kenapa? Bisik Hana. Kenapa dia melakukan semua ini? Hanya untuk hidup sebagai wanita. Reinhard tertawa sinis. Aku ragu ini tentang itu. Ini tentang sesuatu yang jauh lebih sederhana. Dia menatap mata Hana. Uang. Pikiran Hana langsung beralih ke keuangan mereka. Leo mengelola sebagian besar investasi kami, kata Hana pelan. Kami punya rekening gabungan untuk rumah tangga. Tapi investasi utama kami ada di rekening terpisah atas namanya. Dia bilang itu lebih mudah untuk portofolio bisnis arsitekturnya. Sama, kata Reinhard. Leona adalah konsultan keuanganku. Dia mengelola hampir separuh aset cairku. Dia memasukkannya ke dalam peluang impor untuk teknologi agrikultur. Keuntungannya besar di awal. Reinhard mengeluarkan ponselnya. Ponsel pintar yang sesungguhnya. Dia brilian dalam memindahkan uang. Aku memberinya akses penuh. Hana merasakan gelombang mual yang baru. Leo juga baru-baru ini memintaku mencairkan sebagian investasiku di galeri. Dia bilang ada proyek arsitektur besar di Jakarta yang butuh suntikan dana cepat. Dia bilang ini akan menjadi pencapaian terbesarnya. Hana juga mengeluarkan ponselnya. Mereka berdua membuka aplikasi perbankan mereka di meja. Kapan kamu terakhir kali mentransfer dana besar padanya? Tanya Reinhard. Sekitar 10 hari yang lalu, kata Hana, menelusuri riwayat transaksinya. Jumlahnya besar. Hampir semua tabungan pribadiku. Tunjukkan padaku, desak Reinhard. Hana menunjukkan layar ponselnya. Reinhard membandingkannya dengan catatannya sendiri. Matanya membelalak. Ya Tuhan, desisnya. Lihat ini. Reinhard menunjukkan layarnya pada Hana. Kamu mentransfer uangmu ke Leo pada tanggal 12. Di sini, ia menunjuk catatannya. Pada tanggal 14, aku menerima pembayaran keuntungan yang signifikan dari investasi impor Leona. Jumlahnya tidak sama persis, tapi dia menggunakan uangmu untuk membayarku. Apa? Ini skema Ponzi, kata Reinhard. Pikirannya bekerja cepat sebagai pebisnis. Dia menggunakan uang investor baru untuk membayar investor lama. Kecuali dalam kasus ini, investornya adalah kita berdua. Dua istrinya. Hana gemetar. Jadi, semua proyek arsitektur itu? Dan semua peluang impor itu? Timpal Reinhard. Kemungkinan besar fiktif. Dia hanya memutar uang kita, membangun kepercayaan kita, sementara dia menyedotnya ke tempat lain. Mereka berdua terdiam, mencerna skala penipuan finansial yang baru saja mereka temukan. Ini jauh lebih besar dari sekadar kehidupan ganda. Ini adalah operasi kriminal yang terencana dengan sangat matang. Kita harus tahu kemana uang itu pergi, kata Reinhard. Nadanya berubah dari sedih menjadi dingin dan fokus. Bagaimana? Tanya Hana. Dia sudah meninggal. Rekeningnya mungkin dibekukan.
Dia terlalu pintar untuk menyimpan semuanya atas nama Leo, kata Reinhardt. Dia pasti punya identitas lain. Leona adalah buktinya. Reinhardt berpikir keras. Surabaya, titik tengah antara Malang dan Batu. Dia pasti punya basis di sana. Leona, lanjut Reinhardt. Dia bilang dia punya kantor singgah di Surabaya. Dia tidak pernah mengajakku ke sana. Selalu bilang itu berantakan, hanya tempat kerja. Tapi aku tahu alamatnya. Aku pernah mengirim dokumen ke sana. Hati Hana berdebar kencang. Kita harus ke sana. Sekarang, kata Reinhardt. Mereka meninggalkan restoran itu tanpa berkata apa-apa lagi. Perjalanan dari Batu ke Surabaya mereka tempuh dalam mobil Reinhardt yang mewah dan senyap. Keheningan di dalam mobil terasa berat. Hanya diisi oleh suara napas mereka dan kengerian yang tak terucapkan. Mereka tiba di sebuah gedung apartemen mewah dan anonim di pusat kota Surabaya. Semuanya tampak steril dan berkelas. Dia menyewa atas nama Leona, kata Reinhardt pelan saat mereka naik lift. Dia punya kartu akses. Dia memberiku satu, untuk keadaan darurat. Kurasa ini adalah keadaan darurat itu. Lift berdenting dan terbuka di lantai 21. Hanya ada 2 unit di lantai itu. Reinhardt menuntun Hana ke unit 21B. Dia menempelkan kartu aksesnya. Pintu terbuka dengan bunyi klik pelan. Mereka melangkah masuk. Apartemen itu bersih. Terlalu bersih. Perabotannya minimalis dan modern, tetapi terasa dingin dan tidak berpenghuni. Tidak ada foto. Tidak ada pernak-pernik pribadi. Seperti kamar hotel, bisik Hana. Kecuali ini, kata Reinhardt, berjalan menuju kamar tidur utama. Dia membuka pintu. Dan di sanalah dunia Leo dan Leona bertabrakan. Ruangan itu bukan kamar tidur. Itu adalah ruang ganti profesional. Di satu sisi, lemari terbuka berisi deretan setelan jas pria, kemeja, dan sepatu pantofel yang familiar, pakaian Leo. Di sisi lain, lemari serupa berisi gaun-gaun mahal, blazer wanita, rok, dan koleksi sepatu hak tinggi, pakaian Leona. Di sudut ruangan, sebuah meja rias besar bergaya teater berdiri, lengkap dengan lampu-lampu bohlam di sekeliling cermin. Di atasnya, tergeletak koleksi kosmetik yang sangat lengkap. Dan di rak di sebelahnya, berjajar rapi, wig. 6 kepala manekin berdiri dalam barisan. Masing-masing memakai wig berkualitas tinggi dengan gaya yang berbeda. Rambut brunette bergelombang yang Hana lihat di foto Reinhardt ada di sana, di paling depan. Ini adalah ruang ganti. Tempat suaminya berubah menjadi istri orang lain. Hana merasa ingin muntah. Reinhardt, sementara itu, langsung bergerak ke meja kerja di sudut lain. Dia tidak akan meninggalkan semua ini tanpa perlindungan. Dia menggeledah laci-laci. Laci pertama penuh dengan dokumen, kontrak, proposal. Laci kedua, jackpot, desis Reinhardt. Laci itu berisi beberapa kotak kartu SIM, paspor palsu, KTP palsu, dan sebuah brankas baja kecil yang berat. Brankas itu tidak tertanam. Ukurannya sebesar kotak sepatu, tapi jelas sangat berat. Bagaimana kita membukanya? Tanya Hana. Reinhardt memeriksanya. Kombinasi digital. 4 digit. Dia menatap Hana. Tanggal apa yang penting baginya? Ulang tahun pernikahan kami. Coba Hana. Reinhardt memasukkannya. Beb. Akses ditolak. Ulang tahunku. Reinhardt mencoba. Akses ditolak. Ulang tahunnya sendiri. Akses ditolak. Mereka terdiam. Reinhardt menatap brankas itu dengan frustrasi. Lalu dia menatap wig-wig itu. Lalu kembali ke sisi lemari. Leo. Dia sombong, kata Reinhardt. Dia pikir dia lebih pintar dari semua orang. Dia tidak akan menggunakan sesuatu yang emosional. Dia akan menggunakan sesuatu yang praktis. Reinhardt berpikir. Leo. Leona. Dia mengetikkan 4 angka. 1212. 0102 tidak. Lalu sebuah ide gila terlintas di benak Hana. Coba-coba nama.
Dia menunjuk keypad itu. Leo. Huruf-huruf itu sesuai dengan angka. Leo. 536. Hanya 3, kata Reinhardt. Coba, Leon. 5366 akses ditolak. Tunggu, kata Reinhardt. Bagaimana jika? Dia mengetik. 1010. 1 dan 0. Biner. Dualitas. Pria dan wanita. Beb. Brankas itu berbunyi klik pelan dan pintunya sedikit terbuka. Mereka berdua menahan napas. Reinhardt menarik pintu kecil itu hingga terbuka. Isinya bukanlah uang tunai. Jauh lebih berharga. Di dalamnya ada beberapa tumpukan dokumen. Di atas, ada 3 paspor. Satu adalah paspor asli Leo, yang Hana kenali. Paspor kedua, atas nama Leona, dengan foto wanita yang kini mereka kenali sebagai Leo. Paspor ketiga, nama yang sama sekali berbeda. Foto Leo dengan rambut cepak dan tanpa kacamata. Di bawah paspor ada akta. Akta kepemilikan properti apartemen di Singapura. Akta kepemilikan villa di Bali. Dan di bawah semua itu, ada buku besar, ledger, kecil bersampul kulit hitam dan beberapa hard drive eksternal. Hana membuka buku besar itu. Isinya adalah kolom-kolom angka, nama sandi, dan nomor rekening bank di Swiss dan Kepulauan Cayman. Ini adalah catatan terperinci dari seluruh penipuannya. Reinhardt mengambil salah satu lembar cetakan rekening bank terbaru dari tumpukan itu. Matanya menelusuri baris-baris angka. Hana, katanya, suaranya tegang. Lihat ini. Dia menunjuk sebuah transaksi yang tertunda. Transfer keluar dalam jumlah yang sangat besar, cukup untuk mengosongkan hampir seluruh rekening itu. Ini adalah gabungan dari uangmu dan uangku, kata Reinhardt. Semuanya. Hana melihat tanggal transaksi itu. Itu dijadwalkan untuk dieksekusi pada tanggal 16 Oktober. Tanggal 16, bisik Hana. Leo, dia kecelakaan tanggal 15 Oktober. Keduanya saling memandang. Kengerian yang baru dan lebih dingin menyelimuti mereka. Dia akan kabur, kata Hana. Dia akan mengambil semua uang kita dan menghilang dengan identitas ketiganya. Dia dijadwalkan untuk mentransfer semuanya tepat sehari setelah dia meninggal, kata Reinhardt. Keheningan memenuhi apartemen rahasia itu. Lalu Reinhardt memecahnya. Hana, seorang penipu ulung yang akan melarikan diri dengan miliaran rupiah tidak mungkin mati karena remblong, biasa. Hana menatap mata Reinhardt. Kecelakaannya. Itu bukan kecelakaan, kata Reinhardt. Dia dibunuh. Kenyataan baru itu terasa mematikan di dalam apartemen yang steril di Surabaya. Leo, suami Hana, tidak hanya seorang penipu ulung dan bigamis. Dia adalah seorang kriminal yang bermain api dengan mitra yang jauh lebih berbahaya daripada istri-istri yang dikhianatinya. Dan dia telah terbakar. Kita harus pergi, kata Reinhardt. Suaranya tajam, memecah kesunyian. Dia tidak menunggu jawaban Hana. Dengan gerakan cepat dan efisien, dia mengemasi segalanya. 3 paspor palsu, buku besar bersampul kulit hitam, semua hard drive eksternal, dan akta-akta properti itu. Dia memasukkannya ke dalam tas laptop yang ditemukannya di lemari. Apa yang kita lakukan? Tanya Hana. Suaranya nyaris tak terdengar. Pertama, kita keluar dari sini. Tempat ini sudah tidak aman, kata Reinhardt. Kedua, kita buktikan kecurigaan kita. Kita perlu laporan resmi kecelakaan itu. Mereka meninggalkan apartemen rahasia itu, meluncur turun dengan lift dalam keheningan yang mencekam. Setiap orang yang mereka temui di lobi tampak seperti ancaman. Mereka berkendara kembali ke Malang. Bukan ke rumah Hana di Ijen, tapi langsung ke kantor polisi di pusat kota. Reinhardt menunggu di mobil. Kamu adalah janda yang berduka, katanya pada Hana. Kamu punya hak penuh untuk meminta laporan itu. Tanyakan detailnya. Katakan kamu perlu untuk klaim asuransi. Jangan terlihat curiga. Hanya terlihat hancur. Hana mengangguk. Dia tidak perlu berakting. Dia memang hancur. Meskipun alasan kehancurannya kini telah berubah total. Di dalam kantor polisi,
Hana disambut dengan tatapan kasihan. Seorang petugas muda yang simpatik menanganinya. Saya Hana, istri almarhum Leo. Saya di sini untuk mengambil salinan lengkap laporan kecelakaan suami saya. Katanya, suaranya dibuat sedikit bergetar. Petugas itu mengangguk. Tentu, Bu. Turut berduka cita. Tunggu sebentar. 15 menit kemudian, dia kembali dengan beberapa lembar kertas. Ini dia, Bu. Laporannya cukup jelas. Hana membacanya di lobi. Semuanya persis seperti yang diberitakan. Pengemudi kehilangan kendali di tikungan tajam. Tidak ada saksi mata. Mobil masuk jurang. Di bagian akhir, di bawah, penyebab kecelakaan. Hanya tertulis 2 kata. Gagal rem, remblong. Apa ada penyelidikan lebih lanjut? Tanya Hana. Petugas itu tampak bingung. Penyelidikan apa, Bu? Ini murni kecelakaan tunggal. Sangat tragis, tapi sering terjadi di jalur itu. Bagaimana dengan mobilnya? Apa sudah diperiksa mendalam? Mobilnya hancur total, Bu. Sudah dikirim ke tempat barang rongsokan polisi di pinggir kota untuk menunggu proses lelang atau penghancuran. Kasusnya sudah ditutup. Kasus ditutup. Hana merasakan hawa dingin menjalari tulang punggungnya. Begitu cepat. Begitu rapi. Seseorang yang akan mentransfer miliaran rupiah, mati sehari sebelumnya, dan polisi menutup kasusnya dalam hitungan jam hanya dengan kesimpulan, remblong, tanpa otopsi mendalam pada kendaraan? Dia mengucapkan terima kasih dengan bibir kaku dan berjalan kembali ke mobil Reinhard. Kamu benar, katanya sambil menyerahkan laporan itu. Mereka bahkan tidak menyelidikinya. Kasusnya sudah ditutup. Reinhard membaca laporan itu sekilas. Tentu saja ditutup, katanya. Entah mereka malas, atau mereka dibayar untuk menutupnya. Malam itu, mereka tidak kembali ke rumah Hana. Rumah itu terasa terlalu terbuka, terlalu terekspos. Mereka pergi ke satu-satunya tempat yang terasa relatif aman, restoran Reinhard di Batu. Setelah jam tutup, dia mengunci pintu depan, dan mereka berdua naik ke kantor pribadinya di lantai atas, yang menghadap ke lembah yang gelap. Reinhard meletakkan tas laptop berisi rahasia Leo, Leona di atas meja. Sekarang, kata Reinhard, kita cari tahu siapa yang dia khianati. Dia menyalakan laptopnya sendiri dan mulai menghubungkan satu persatu hard drive eksternal itu. Sebagian besar berisi file arsitektur dan proposal bisnis yang tampak normal. Umpan yang digunakan Leo untuk menipu Hana dan klien lainnya. Tapi hard drive terakhir berbeda. Isinya terenkripsi. Dia pintar. Gumam Reinhard. Tapi aku juga. Reinhard, sang pebisnis teknologi agrikultur, ternyata juga paham soal keamanan data. Dia mulai menjalankan beberapa program. Sementara program itu bekerja, dia membuka buku besar bersampul kulit hitam. Ini adalah kelemahannya, kata Reinhard. Dia terlalu analog. Dia butuh catatan fisik. Buku besar itu penuh dengan kode. Klien M, kemungkinan Malang Hana. Klien B, kemungkinan Batu Reinhard. Dan kemudian, ada Mitra J. Di bawah, Mitra J, ada aliran dana yang jauh lebih besar, baik masuk maupun keluar. Ini bukan investasi, kata Reinhard. Jarinya menelusuri kolom-kolom. Ini pencucian uang. Mitra J memberinya uang kotor. Leo, Leona membersihkannya melalui proyek-proyek arsitektur fiktif atau impor palsu, lalu mengembalikannya setelah mengambil bagiannya. Tiba-tiba, program di laptop Reinhard berbunyi bip. Enkripsi hard drive itu terbuka. Isinya bukan file, hanya satu folder. Di dalamnya ada puluhan foto dan dokumen pindaian. Ini dia, desis Reinhard. Folder itu berisi salinan kontrak. Kontrak antara Mitra J, yang ternyata adalah sebuah perusahaan properti bayangan di Jakarta, dan perusahaan konsultan milik Leona. Reinhard menatap nama perusahaan itu. Wajahnya mengeras. Aku tahu perusahaan ini, katanya pelan. Kamu kenal mereka? Tanya Hana. Aku tidak kenal mereka. Aku tahu reputasi mereka.
Mereka adalah pemain di Jakarta. Mereka membeli tanah-tanah sengketa. Mereka membersihkan masalah. Rumornya, mereka tidak segan-segan menggunakan kekerasan. Mereka bukan orang yang bisa kamu mainkan, Hana. Sekarang semuanya menjadi jelas. Leo Gleona tidak hanya menipu dua istrinya. Dia menggunakan uang Hana dan Reinhard sebagai modal untuk bermain di liga yang lebih besar. Dan kemudian, dia memutuskan untuk mengkhianati semua orang. Transfer dana yang dijadwalkan pada 16 Oktober itu bukan hanya uang Hana dan Reinhard. Itu adalah seluruh isi rekening gabungan, termasuk uang milik Mitra J yang sedang dicucinya. Dia mencoba kabur dengan uang sindikat, kata Hana. Kengerian membuat suaranya serak. Dan sindikat itu tahu, pungkas Reinhard. Mereka tahu dia akan kabur. Jadi, mereka menghentikannya secara permanen. Keesokan paginya, Hana terpaksa harus kembali ke Malang. Penutupan galerinya tidak bisa diperpanjang lagi. Ada pameran yang harus diurus, seniman yang harus dibayar. Dia harus berpura-pura normal, berpura-pura menjadi janda yang sedang berduka dan mencoba bangkit. Reinhard menahannya sebelum dia pergi. Hati-hati, mereka membunuh Leo. Jika mereka tahu kita memegang ini. Dia menepuk tas berisi buku besar itu, yang sekarang disembunyikannya. Mereka tidak akan ragu untuk membereskan kita. Hana mengendarai mobilnya ke galeri seni miliknya. Tempat itu sepi. Asistennya menyambutnya dengan tatapan sedih. Saya akan di kantor saya. Tolong jangan diganggu dulu, kata Hana. Dia masuk ke ruang kantor pribadinya di belakang galeri. Dan membeku. Ruangan itu berantakan. Bukan berantakan karena kerja, tapi berantakan karena digeledah. Laci-laci mejanya terbuka. Tumpukan katalog pameran berserakan di lantai. Bantal-bantal sofa terbelah. Isinya terburai. Lukisan di dindingnya tergantung miring. Jantungnya berdebar sangat kencang hingga terasa sakit. Asistennya berlari masuk, mendengar suara terkesiap Hana. Ya Tuhan, Bu Hana, apa yang terjadi? Kemarin lusa saya periksa, semuanya baik-baik saja. Hana mundur perlahan. Mereka tidak mengambil apa-apa. Laptopnya masih di meja. Sebuah lukisan kecil yang berharga masih tergantung. Mereka tidak mencari uang. Mereka tidak mencari karya seni. Panggil polisi, kata Hana. Suaranya gemetar. Tapi dia tahu apa yang mereka cari. Mereka mencari buku besar itu. Mereka mencari hard drive itu. Para pembunuh Leo tahu dia punya istri di Malang. Mereka pasti berasumsi Leo menyimpan dokumen cadangannya di tempat istrinya. Mereka datang mencarinya. Dan mereka tidak menemukannya. Itu artinya mereka akan terus mencari. Polisi datang ke galeri. Mereka melihat kekacauan itu dengan sikap bosan. Pencurian biasa, Bu, kata petugas itu. Mungkin mencari uang tunai. Tidak menemukan apa-apa. Jadi mereka marah dan mengobrak-abrik. Hana tahu itu bohong. Tapi dia hanya mengangguk. Dia mengisi laporan. Dan mereka pun pergi. Dia merasa diawasi. Saat dia berjalan keluar dari galeri sore itu, perasaan itu semakin kuat. Dia merasa ada sepasang mata yang mengikutinya dari seberang jalan. Dia mempercepat langkahnya ke mobil. Saat itulah dia melihatnya. Terselip di bawah wiper kaca depan mobilnya. Sebuah amplop putih kecil yang basah karena gerimis. Tangannya gemetar saat dia mengambilnya. Tidak ada nama. Dia membukanya. Di dalamnya hanya ada selembar kertas yang dilipat. Tulisannya dicetak dari komputer. Singkat dan jelas. Kami tahu kamu mencarinya. Berhenti menggali. Anggap saja sisa uang di rekeningnya sebagai warisanmu. Diam. Atau kamu akan menyusul suamimu. Hana terkesiap dan menjatuhkan kertas itu. Ancaman itu jelas. Mereka tahu dia telah ke kantor polisi untuk meminta laporan kecelakaan. Mereka mengawasinya. Mereka tahu dia menggali. Mereka pikir dia hanya janda serakah yang mencoba mengamankan warisan. Mereka belum tahu bahwa dia tahu segalanya. Mereka belum tahu tentang Leona, tentang Reinhard,
atau tentang buku besar yang mereka pegang. Ketidaktahuan mereka adalah satu-satunya keuntungan kecil yang dimiliki Hana. Dia segera menelepon Reinhardt dan menceritakan tentang pembobolan galeri dan surat ancaman itu. Reinhardt terdiam di seberang sana. "Aku juga," katanya. "Bukan surat." Dua orang pria berpenampilan rapi datang ke restoranku 1 jam yang lalu. Mereka memesan kopi. Apa yang mereka katakan? Mereka bilang mereka dengar, istriku, Leona, menghilang. Mereka mengucapkan, simpati, mereka. Lalu salah satu dari mereka berkata, bisnis di Batu sedang bagus. Sayang sekali jika ada yang mengganggunya. Terkadang, lebih baik merelakan kerugian kecil daripada kehilangan segalanya. Ancaman itu sama jelasnya. Para pembunuh itu tahu tentang kedua kehidupan Leona. Mereka sedang membersihkan semua jejak. "Kita tidak punya pilihan," kata Reinhardt di telepon malam itu. Suaranya tegang. "Polisi tidak akan membantu kita. Mereka jelas dibayar atau terlalu takut. Para pembunuh ini tahu siapa kita dan mengawasi kita. Kita hanya punya satu bukti nyata yang bisa kita pegang." "Apa itu?" tanya Hana. "Mobilnya." Tapi mobilnya ada di tempat rongsokan polisi. Laporannya bilang sudah hancur total. Hancur. Iya. Tapi bagian-bagiannya masih ada. Kita tidak bisa mengambilnya secara resmi. Tapi aku kenal seseorang. Reinhardt punya koneksi di mana-mana. Dia bukan hanya pengusaha agrowisata. Dia tahu cara kerja dunia. 2 malam kemudian, di bawah kegelapan pekat, Hana bertemu Reinhardt di jalan tanah di pinggir kota. Mereka berada di luar gerbang tempat barang rongsokan milik kepolisian. Tempat itu gelap dan sunyi. Seorang pria kurus keluar dari pos jaga. Reinhardt memberinya amplop tebal. Pria itu tidak berkata apa-apa. Hanya membuka gerbangnya. "Kita punya 1 jam," kata Reinhardt. "Montir kita sudah menunggu di dalam." Mereka berjalan melewati tumpukan mobil-mobil hancur. Di sudut terjauh, di bawah lampu sorot redup, seorang pria lain sedang berjongkok di samping bangkai mobil yang nyaris tak bisa dikenali bentuknya. Itu mobil Leo. Hana memalingkan muka. Rasa mual menyerangnya. "Ini dia," kata si montir, yang disapa Reinhardt sebagai Pak Tono. Pak Tono adalah pria tua yang tidak banyak bicara. Dia langsung bekerja dengan kotak peralatannya, menyinari bagian bawah mobil dengan senter yang kuat. Reinhardt dan Hana menunggu dalam diam yang menyiksa. Setelah 10 menit yang terasa seperti selamanya, Pak Tono merangkak keluar dari bawah mobil. Dia mengusap tangannya yang beroli ke lap kotor. "Bagaimana?" tanya Reinhardt. Pak Tono tidak menjawab. Dia hanya mengambil sesuatu dari kotak peralatannya. Itu adalah potongan selang rem yang putus. Dia menyodorkannya ke Reinhardt. "Polisi bilang remblong karena aus," kata Pak Tono. "Dan menurutmu?" Pak Tono menyorotkan senternya ke ujung potongan selang itu. "Remblong karena aus itu putusnya berjumbai." Tipis. Dia menunjuk ujung selang di tangannya. "Ini," katanya, "putus seperti dipotong pisau bedah. Rapi sekali. Dan lihat di sasis dekat roda depan. Ada bekas alat potong hidrolik kecil." Dia menatap mata Hana dan Reinhardt. "Ini bukan kecelakaan, Pak, Bu. Ini disabotase. 100%. Mereka berkendara kembali dari tempat barang rongsokan itu dalam keheningan yang mencekam. Potongan selang rem yang terpotong rapi itu tergeletak di dashboard di antara mereka. Sebuah bukti bisu yang mematikan. Pak Tono, sang montir, telah memperingatkan mereka. Hati-hati. Siapapun yang melakukan ini, pekerjaannya sangat profesional. Buang benda itu jauh-jauh. Tapi Reinhardt tidak membuangnya. Itu adalah satu-satunya bukti fisik mereka. Mereka kembali ke kantor Reinhardt di restoran Batu. Tempat itu telah menjadi benteng mereka. Reinhardt mengunci pintu, dan mereka duduk di kegelapan, hanya diterangi oleh lampu meja. "Jadi, ini final," kata Hana. Suaranya datar. "Dia dibunuh. Dan sekarang, mereka mengincar kita." Reinhardt mengangguk. Wajahnya keras.
Mereka mengirim ancaman untuk membuat kita diam. Mereka pikir kita hanya janda yang berduka dan suami yang dikhianati, yang mungkin mencium bau uang warisan. Mereka tidak tahu. Mereka tidak tahu kalau kita tahu segalanya. Lanjut Hana, pikirannya bekerja cepat. Mereka tidak tahu kita memiliki buku besar ini. Mereka tidak tahu kita tahu tentang Mitra J. Mereka tidak tahu kita sudah terhubung. Itu satu-satunya keunggulan kita, kata Reinhard. Dan kita harus menggunakannya sekarang. Dia berdiri dan berjalan mondar-mandir. Kita tidak bisa lari. Mereka punya koneksi. Mereka, Mitra J, Sindikat Properti Jakarta. Mereka akan menemukan kita dimanapun. Kita juga tidak bisa ke polisi. Kasusnya sudah ditutup. Bukti ini, dia menunjuk selang rem itu, akan hilang di ruang barang bukti, dan kita mungkin akan menyusul Leo. Jadi apa yang kita lakukan? Tanya Hana. Reinhard berhenti dan menatap Hana. Ada kilatan berbahaya di matanya. Kita tidak bisa bertahan, katanya. Kita harus menyerang. Dia mengambil tas laptop yang berisi hard drive dan buku besar itu. Mereka pikir mereka sedang membersihkan jejak. Tapi mereka tidak tahu bahwa jejak terbesar, seluruh operasi mereka, ada di tangan kita. Kita tidak akan menyerahkannya ke polisi. Kita akan menghancurkan mereka di depan umum. Aliansi para korban telah terbentuk. Bukan didasari oleh cinta atau persahabatan, tapi oleh kebutuhan mutlak untuk bertahan hidup. Rencana itu terbentuk dalam kepanikan dan adrenalin. Hana, sang kurator, memahami kekuatan citra dan narasi. Reinhard, sang pebisnis, memahami cara kerja sistem dan kelemahan musuh mereka. Mereka adalah perusahaan properti bayangan, kata Reinhard. Otaknya bekerja cepat sambil menatap data di hard drive. Mereka punya citra publik yang harus dijaga, meskipun palsu. Jika kita bisa merusak citra itu, kita bisa memicu kepanikan internal. Kita harus membuat mereka terekspos. Media, kata Hana. Kita butuh jurnalis. Bukan sembarang jurnalis, kata Reinhard. Bukan media besar yang bisa mereka bayar atau tekan. Kita butuh seseorang yang independen, gigih, dan tidak bisa dibeli. Hana berpikir, dunia seni malang tidak besar, tapi jaringannya luas. Ada, katanya. Namanya Erlangga, jurnalis investigasi independen. Dia pernah membongkar kasus korupsi di balai kota dan hampir sendirian menjatuhkan seorang pejabat tinggi. Dia tidak kenal takut. Bagus, kata Reinhard. Sekarang, umpannya. Dia tidak akan memberikan semua data. Itu terlalu berbahaya. Mereka masih membutuhkan kartu truf. Reinhard dengan hati-hati menyalin sebagian file dari hard drive Leo. Dia memilih satu folder spesifik. Catatan aliran dana pencucian uang untuk satu proyek fiktif di Jakarta. Itu cukup untuk membuktikan adanya kejahatan besar. Cukup untuk melacaknya kembali ke Mitra J. Tapi tidak cukup untuk mengungkap seluruh jaringan. Data yang paling memberatkan, buku besar fisik, tetap mereka simpan. Aku yang akan menemuinya, kata Hana. Aku kurator galeri. Credible. Aku bisa bilang aku menemukan ini di antara berkas-berkas seni almarhum suamiku dan aku takut. Keesokan harinya, Hana bertemu Erlangga di sebuah kafe kecil yang ramai di sudut kota Malang. Erlangga adalah pria kurus berkacamata tebal. Matanya tajam dan waspada. Hana tidak menceritakan soal Leona atau Reinhard. Dia hanya menceritakan bagian yang perlu didengar. Suami saya, Leo, baru saja meninggal. Katanya, membiarkan suaranya bergetar. Saat membereskan barangnya, saya menemukan ini. Dia menggeser sebuah flash drive ke seberang meja. Dia pernah menyebut soal Mitra J. Saya rasa kematiannya bukan kecelakaan. Saya takut. Saya tidak tahu harus percaya siapa. Mata Erlangga menyipit saat mendengar nama Mitra J. Dia mengambil flash drive itu. Anda benar telah takut, Bu Hana, katanya pelan. Jangan bicara dengan siapapun lagi. Biarkan saya melihat ini.
Saya akan menghubungi Anda. 3 hari terasa seperti 3 tahun. Hana tetap membuka galerinya. Berpura-pura semuanya normal. Jantungnya berdebar setiap kali telepon berdering atau seseorang yang tidak ia kenali masuk. Lalu, pada hari keempat, bom itu meledak. Erlangga menerbitkan ceritanya di portal berita independennya. Judulnya besar. Menjejak jaringan pencucian uang miliaran lewat proyek properti fiktif Jakarta Malang. Artikel itu tidak menyebut nama Hana atau Leo secara langsung. Tapi Erlangga dengan cerdik menyebut, seorang arsitek lokal berbakat yang baru-baru ini meninggal secara tragis, dan merinci bagaimana perusahaannya digunakan sebagai saluran untuk membersihkan uang haram dari Mitra J. Artikel itu menyebar seperti api. Publik terkejut. Pasar properti berguncang sedikit. Itu adalah lemparan batu yang sempurna ke sarang lebah. Sore itu, telepon pribadi Hana berdering. Nomor tidak dikenal. Dia mengangkatnya dengan tangan gemetar. Halo. Bukan suara robot. Kali ini, suara pria sungguhan. Dingin, dalam, dan penuh kekuasaan yang tenang. Nyonya Hana, peringatan Anda sudah habis. Hana terkesiap. Artikel yang sangat menarik pagi ini. Lanjut suara itu. Anda pikir Anda pintar. Anda memberikan umpan kecil pada media. Tapi Anda tidak tahu apa yang sebenarnya Anda pegang. Saya tidak tahu apa maksud Anda. Gagap Hana. Jangan bohong. Suara itu membentak. Membuat Hana terlonjak. Jurnalis itu hanya punya data digital. Kami tahu suamimu menyimpan catatan fisik. Sebuah buku besar hitam. Kami sudah menggeledah kantormu. Kami tahu buku itu tidak ada di sana. Buku itu ada padamu. Mereka tahu. Serahkan buku itu malam ini. Perintah suara itu. Jam 9. Di galerimu. Datang sendirian. Jika kamu membawa polisi atau jurnalis temanmu itu, kami akan membakar galeri itu dengan kamu di dalamnya. Panggilan itu ditutup. Hana segera menelepon Reinhard. Nyaris tidak bisa bernapas. Mereka terpancing. Bagus, jawab Reinhard. Suaranya tegang namun fokus. Ini jebakannya. Mereka ingin buku besar itu? Kita akan berikan. Ini harus berakhir malam ini, di tempatmu. Mereka punya waktu 3 jam. Reinhard melesat dari batu ke Malang. Dia tidak datang dengan tangan kosong. Sebagai pengusaha agrowisata modern, dia paham teknologi keamanan. Dia memasang kamera-kamera kecil tersembunyi di seluruh kantor Hana, di dalam pot tanaman, di antara tumpukan buku, di detektor asap. Dia juga menyembunyikan mikrofon definisi tinggi di bawah meja Hana. Aku akan bersembunyi di ruang penyimpanan, kata Reinhard. Aku sudah menelepon Erlangga. Dia akan membawa satu-satunya polisi yang dia percaya dari unit kejahatan siber, bukan polisi lokal. Mereka akan menunggu di luar blok, memantau rekaman ini secara langsung. Mereka hanya akan masuk jika kita punya apa yang kita butuhkan. Apa yang kita butuhkan? Tanya Hana. Pengakuan, kata Reinhard. Rekaman bahwa mereka yang membunuh Leo. Pukul 20.55. Galeri seni itu gelap dan sunyi. Semua karya seni di ruang pamer utama tampak seperti hantu di bawah cahaya bulan yang masuk melalui jendela atap. Hana duduk di kantornya. Lampu meja menyala redup, menerangi wajahnya yang pucat. Di atas mejanya, tergeletak umpan itu, buku besar bersampul kulit hitam. Jantungnya terasa seperti akan meledak dari dadanya. Tepat pukul 21. Dia mendengar pintu depan galeri berderit terbuka. Langkah kaki berat terdengar di lantai kayu. 3 pria muncul di ambang pintu kantornya. Siluet mereka menakutkan melawan kegelapan galeri. 2 pria berbadan besar mengapit 1 pria paruh baya yang berpakaian rapi dengan setelan mahal. Dia tampak seperti seorang CEO, bukan pembunuh. Wajahnya tenang dan matanya dingin. Tuan Haris, sapa Hana, berusaha agar suaranya tidak bergetar. Dia mengenali wajah itu dari riset Erlangga. Dia adalah pemimpin, Mitra J. Tuan Haris tersenyum tipis. Dia masuk. Kedua pengawalnya tetap di pintu. Nyonya Hana.
Anda sudah menyebabkan banyak masalah. Dia melirik buku besar di atas meja. Untuk sebuah buku catatan kecil. Ambil, kata Hana, dan tinggalkan saya sendiri. Oh, tentu, kata Haris, berjalan santai mendekati meja. Saya akan mengambilnya. Tapi saya hanya ingin tahu. Untuk apa semua ini? Balas dendam untuk suamimu. Suami saya? Haris tertawa pelan. Suamimu itu bodoh. Dia pikir dia bisa lebih pintar dari saya. Dia menipu Anda. Dia menipu pria malang di batu itu. Dan dia mencoba menipu saya. Mencuri dari saya. Jantung Hana berdebar. Terus bicara. Anda yang melakukan kecelakaan itu. Bisik Hana. Tuan Haris berhenti. Tangannya terulur ke arah buku itu. Dia menatap Hana. Kecelakaan, katanya. Bukan. Itu adalah pensiun dini yang dipercepat. Dia mengambil risiko. Dia kalah taruhan. Rem yang dipotong adalah cara yang efisien untuk menyelesaikan masalah. Itu dia. Pengakuan itu. Dan sayangnya, lanjut Haris, senyumnya lenyap. Tangannya kini menyentuh sampul buku itu. Sekarang, kamu tahu terlalu banyak. Sama seperti dia. Dia memberi isyarat kecil dengan kepalanya kepada pengawalnya. Sebelum dia bisa menyelesaikan kalimatnya, Reinhard bertindak. Dari ruang penyimpanan, Reinhard menekan tombol utama panel listrik. Klik. Seluruh galeri, termasuk kantor Hana, gelap total. Tuan Haris mengumpat kaget. Detik berikutnya, alarm kebakaran yang memekakan telinga meraung di seluruh gedung. Reinhard telah menarik tuas alarm manual di ruang belakang. Kekacauan meletus. Para pengawal berteriak dalam kegelapan. Tuan Haris berteriak agar mereka mengambil buku itu. Tapi di luar, raungan alarm adalah sinyal yang ditunggu-tunggu. Erlangga dan tim polisi yang dipimpinnya menyerbu pintu depan. Lampu darurat menyala, menerangi pemandangan itu. Haris dan pengawalnya membeku, terkejut oleh serbuan tiba-tiba. Polisi, jangan bergerak. Reinhard melangkah keluar dari ruang penyimpanan. Ponselnya terangkat, layarnya menyala. Semuanya terekam, Haris, kata Reinhard. Suaranya tenang di tengah kekacauan. Pengakuanmu tentang pembunuhan Leo. Sabotas rem. Semuanya. Mata Tuan Haris beralih dari Reinhard ke Hana, dipenuhi kebencian murni. Dia tahu dia telah dijebak. Dia telah kalah. Beberapa bulan kemudian, senja mewarnai langit batu dengan warna oranye dan ungu. Hana duduk di meja yang sama di restoran Reinhard, tempat di mana dunianya pertama kali hancur berkeping-keping. Penangkapan Tuan Haris malam itu membongkar segalanya. Rekaman pengakuan itu, dikombinasikan dengan buku besar dan sisa data dari hard drive, sudah lebih dari cukup. Erlangga merilis cerita penuhnya. Sindikat, Mitra J, runtuh, menyeret serta beberapa pejabat korup. Aset-aset mereka dibekukan. Jadi, kata Hana pelan, memutar cangkir tehnya. Semuanya hilang. Reinhard mengangguk. Dia menatap lembah di bawah mereka. Uang itu. Ya, uangku. Uangmu, uang sindikat. Semuanya terjerat dalam proses penyitaan aset. Kita tidak akan pernah melihatnya lagi. Keheningan nyaman menyelimuti mereka. Aneh, kata Hana. Aku menghabiskan waktu berminggu-minggu memikirkan pengkhianatan itu. Uang itu. Tapi sekarang setelah hilang selamanya, aku tidak merasakan apa-apa. Itu hanya uang, kata Reinhard. Dia mengambil jauh lebih banyak dari kita daripada itu. Tapi kita mendapatkan hidup kita kembali. Itu lebih berharga. Mereka bukan teman. Mereka tidak akan pernah menjadi kekasih. Mereka adalah dua orang asing yang selamanya terikat oleh luka yang sama, oleh kebohongan rumit seorang pria bernama Leo, dan seorang wanita bernama Leona. Mereka adalah dua penyintas. Hana meletakkan cangkirnya. Aku akan pergi. Reinhard menatapnya. Pergi. Aku sudah menjual galeri. Aku juga akan menjual rumah di Ijen. Malang, terlalu banyak kenangan buruk.
Terlalu banyak hantu. Kemana? Entahlah, kata Hana, dan untuk pertama kalinya dalam waktu yang sangat lama, dia tersenyum, senyuman kecil yang tulus. Ke tempat yang baru. Jauh dari sini. Memulai sesuatu yang benar-benar milikku sendiri. Dari nol. Reinhard mengangguk mengerti. Aku akan tetap di sini, katanya. Membangun kembali bisnisku. Kali ini, dengan caraku sendiri. Tidak ada lagi jalan pintas. Mereka berdiri. Tidak ada pelukan. Mereka hanya berjabat tangan. Jabat tangan yang kuat dan penuh rasa hormat. Selamat tinggal, Reinhard. Terima kasih untuk semuanya. Selamat tinggal, Hana. Hati-hati di jalan. Hana berjalan keluar dari restoran itu saat matahari menghilang di balik cakrawala. Dia tidak menoleh ke belakang. Dia melangkah menuju mobilnya, menuju kehidupan barunya, meninggalkan bayang-bayang Leo dan Leona di senja kota batu.